Selamat pagi kelas 6A, 6B, dan 6C. Semoga sehat-sehat. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita senantiasa dibimbing dan diberkati dalam seluruh kegiatan kita, terutama untuk belajar. Untuk itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau menciptakan bumi beserta isinya, dan Engkau menciptakan manusia lengkap karena Engkau menganggap semuanya itu baik. Maka pada hari ini ya Tuhan, kami mohon sertai kami dalam pelajaran. Semoga ilmu-ilmu yang kami dapat, kami bisa terima, dan kami bisa belajar, kami bisa tanam dalam pikiran, supaya kami aplikasikan dalam hidup kami. Dan inilah doa kami ya Tuhan, kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tema tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 3 dan 4. Kata tanya. Kata tanya apa? Kata tanya siapa? Kata tanya di mana? Kata tanya kapan? Dan kata tanya mengapa? Serta kata tanya bagaimana? Fungsi kata tanya. Kata tanya apa? Fungsinya atau kegunaannya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan berkaitan dengan isi teks. Contoh penggunaan kata tanya apa? Apa itu radio? Radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Yang kedua, kata tanya siapa? Fungsinya, kegunaannya untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Contoh kata tanya siapa dalam kalimat. Siapa yang menemukan radio? Jawab Guglielmo Marconi. Yang ketiga, kata tanya kapan? Kegunaan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jawabannya bisa diharapkan adalah jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa. Contoh kata tanya kapan? Kapan radio ditemukan? Radio ditemukan tahun 1929. Yang keempat, kata tanya di mana? Kegunaan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Kata tanya di mana menunjukkan tempat. Jawaban yang bisa diharapkan tempat suatu peristiwa berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks. Contoh kata tanya di mana Marconi lahir. Marconi lahir di Italia. 5. Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa kegunaannya untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh penggunaan kata tanya mengapa. Mengapa radio dibutuhkan? Jawab, radio dibutuhkan karena kita dapat mendengarkan musik dan memperoleh informasi dari radio. Yang keenam, kata tanya bagaimana. Kegunaannya fungsinya untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa, serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks.
Contoh kata tanya bagaimana? Bagaimana cara kerja radio? Cara kerja radio, gelombang radio dipancarkan oleh gelombang pembawa, lalu oleh lapisan udara gelombang radio dipantulkan pada lapisan ionosfer. Setelah itu dipantulkan kembali ke bumi dan ditangkap oleh menara penerima sinyal. Materi berikut membuat rangkaian listrik paralel. Bisa kamu lihat di bukumu halaman 53. Salah satu ciri rangkaian listrik paralel yaitu alat-alat listrik disusun secara bercabang. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Perhatikan bagan rangkaian paralel sederhana pada bukumu halaman 53. Di situ ada lampu 1 berwarna merah, lampu 2 berwarna kuning, lampu 3 menyala, lampu 3 hijau, dan setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Ini coba perhatikan rangkaian paralel. Lampu 1, lampu 2, lampu 3 di rangkaian paralel. Kemudian kita pindah ke materi berikut. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajibanmu di rumah, kewajibanmu di sekolah, maupun kewajibanmu di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Berikut contoh-contoh melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di sekolah, dan di masyarakat. 1. Di rumah. Membuang di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. B. Menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. 2. Di sekolah. Bagian A. Melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. B. Menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. C. Datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Bagian ketiga, di masyarakat. Menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan. B. Mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Itu contoh-contoh melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di rumah, di sekolah, di masyarakat. Sekarang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Sekarang ciri-ciri kalimat efektif sebagai berikut. 1. Mengandung subjek dan predikat. 2. Disusun sesuai urutan kalimat yang benar. 3. Menggunakan kata baku. 4. Tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. 5. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contohnya, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini semoga dipahami dan semangat terus untuk belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Adapun tugas, tuliskan 6 kata tanya beserta kegunaannya. 2. Gambarlah rangkaian paralel. 3. Tuliskan 3 contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. 4. Apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif? 5. Tuliskan 2 ciri-ciri kalimat efektif. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita siapkan hati kita, kita tutup doa kita di kegiatan kita hari ini. Dalam doa, marilah kita tenangkan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami telah belajar bersama hari ini. Berilah kami kekuatan agar kami senantiasa sehat kuat dalam kasih-Mu, terutama untuk mempelajari lagi pelajaran yang Pak Guru berikan hari ini. Dan berkati kami semua, semoga kami senantiasa sehat mengandalkan kasih-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.